seluruh Indonesia. Pemirsa, jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia terus bertambah dan hingga hari ini jumlah kasus positif telah mencapai 1.414 kasus. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyuruhkan kepada seluruh dokter di Indonesia untuk mempersiapkan diri dan bergabung dalam gerakan bersama melakukan penanganan pasien COVID-19. Gerakan ini dinamakan Gerakan Dokter Semesta Melawan COVID-19. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan telepon bersama kami ada Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, ada Dr. Daeng M. Fakih, dan nanti kita juga akan bergabung dengan psikolog Novita Tandri melalui sambungan Skype. Kita sapa dulu Dr. Daeng, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dokter, apakah gerakan dokter semesta ini? Seperti apa bentuknya? Jadi begini, ini sudah disampaikan Pak Presiden dan Gubernur bahwa peningkatan kasus ini kan banyak sekali dan menunjukkan eksponensial dan puncaknya juga belum ketahuan kapan. Kemudian pergerakan masyarakat dari DKI, dari mana itu semakin meluas ke daerah-daerah lain. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan yang selama ini dokter penyakit dalam dan dokter paru yang menangani, maka mungkin tidak akan cukup nanti. Oleh karena itu, Ikatan Dokter Indonesia melalui rapat koordinasi sudah bersepakat bahwa seluruh dokter selain spesialis penyakit dalam dan spesialis paru itu harus sudah memiliki keahlian dan keterampilan menangani COVID-19. Oke, ini artinya akan ada pelatihan yang diberikan kepada seluruh dokter di Indonesia atau ini sifatnya keharusan atau sukarela seperti itu? Kami dalam surat itu mewajibkan seluruh dokter mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh baik itu ID cabang tempat, ID wilayah maupun perhimpunan-perhimpunan di bawah ID, agar semua dokter Indonesia terpapar dan memiliki keahlian, baik itu penanganan kasus, pemeriksaan pasien atau terduga pasien, maupun SOP lain seperti pemakaian APD dan SOP yang lain. Ya, Pak Dokter, mulai kapan pelatihan ini akan dilakukan dan di daerah mana saja? Apakah di seluruh provinsi di Indonesia? Kemudian juga pelatihannya berapa lama? Ya, kami sudah viralkan surat itu mulai semalam dan kami sudah pantau wilayah-wilayah di Indonesia sudah bersiap-siap mengadakan pelatihan bagi dokter-dokter di daerahnya masing-masing. Ya, untuk pelatihannya sendiri berapa lama sih dok ketika misalnya satu dokter dia misalnya adalah seorang dokter umum, kemudian untuk mendapatkan pengetahuan ataupun juga pelatihan yang membuat dia capable untuk menangani pasien COVID-19 itu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Begini, jadi secara medis keahlian dan kompetensi untuk penanganan virus COVID-19 ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Bagi dokter umum saja itu gampang dilatih untuk melakukan. Kecuali memang tindakan-tindakan tertentu yang spesifik seperti melakukan tindakan intubasi dan ventilator, itu memang perlu dokter yang khusus yang menangani, misalnya dokter spesialis THT, dokter spesialis anestesi dan lain-lain. Tapi penanganan secara umum itu sangat mudah dipahami dan sangat mudah keterampilan itu didapatkan baik itu dokter umum maupun dokter spesialis lain. Oke, jadi walaupun mereka mendapatkan pelatihan untuk penanganan COVID-19 ini, tapi belum berarti kemudian akan menangani secara keseluruhan. Ada batasan-batasan di mana mereka bisa mengintervensi di situ. Yang tidak bisa dilakukan secara umum dan hanya boleh dilakukan oleh dokter-dokter tertentu adalah tindakan semacam intubasi. Oke. Yang nanti akan berusaha memasukkan alat bantuan napas.
Yang tindakan seperti ini sebenarnya untuk kasus COVID-19 itu tidak banyak. Yang banyak adalah tindakan-tindakan menangani kasus dalam kondisi yang seperti dilakukan di rumah sakit darurat di Wisma Atlet maupun rujukan yang pasien itu yang belum memerlukan pemasangan intubasi atau alat bantu nafas seperti ventilator. Selama pasien tidak memerlukan pertolongan yang serupa itu, maka keterampilan dan keahlian tersebut sangat bisa secara mudah, secara cepat dilatihkan kepada dokter spesialis yang lain maupun dokter umum. Baik, dengan kata lain ini juga jadi kompetensinya mereka pun juga tidak usah diragukan dan ada batasan-batasan di mana yang mereka bisa melakukan tindakan dan apa yang mereka tidak boleh melakukan tindakan di situ. Baik, Dokter Daeng, dengan adanya gerakan dokter semesta ini, ketika dokter umum ataupun juga dokter-dokter lain dikerahkan untuk ikut serta membantu penanganan pasien COVID-19 ini, berapa banyak kemudian kekuatan dokter kita dari segi jumlah yang diharapkan? Ya, kalau kita mengandalkan dokter spesialis penyakit dalam yang menjadi dokter pemeriksa pasien atau menangani pasien, ditambah dokter spesialis paru, mungkin itu hanya sekitar 3.000 sampai 4.000. Tetapi kalau kita menyertakan seluruh dokter se-Indonesia, kita bisa memiliki kekuatan sampai 200.000 dokter. 200.000 dokter dan itu tersebar di seluruh Indonesia? Tersebar di seluruh Indonesia. Baik, dan itu harusnya kalau kita lihat dari segi jumlah, mudah-mudahan cukup untuk penanganan wabah COVID-19 ini. Iya, kita harapkan kalau seluruh dokter Indonesia sudah siap dengan penanganan COVID-19, kami memang berharap dengan jumlah seperti itu akan cukup membantu rakyat yang membutuhkan penanganan COVID-19 ini bisa ditangani dengan baik. Cuman kami sangat bermohon kepada semua pihak agar kami yang sudah mempersiapkan diri dibantu dengan dukungan-dukungan, baik itu peralatan, obat-obatan, alat pelindung diri, dan fasilitas seperti rumah sakit Wisma Atlet. Untuk didorong segera diadakan biar kami nanti begitu dibutuhkan siap untuk mengabdikan keterampilan dan keahlian kami. Baik, dokter ini singkat saja. Kita tahu bicara soal bantuan, banyak sekali bantuan-bantuan yang juga kemudian digalang atau didonasikan oleh masyarakat, baik itu APD dan lain-lain. Tetapi ada yang sempat mengatakan bahwa APD yang didonasikan itu kemudian tidak bisa digunakan. Benarkah demikian? Atau apakah kemudian akan dikeluarkan bahwa tenaga medis butuhnya APD dengan spesifikasi seperti ini dan lain-lain? Ya, kami dapat informasi dari kawan-kawan di bawah, termasuk dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Memang ada bantuan APD yang kemudian tidak memenuhi spesifikasi yang benar. Sehingga APD yang diberikan itu masih memungkinkan petugas kesehatan akan terinfeksi. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat yang peduli membantu petugas kesehatan, mohon cermati spesifikasi alat-alat yang akan digunakan oleh petugas kesehatan supaya memenuhi kriteria yang betul. Di Kementerian Kesehatan itu sudah memiliki kriteria itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Daeng, dan tentunya kami pun juga masyarakat Indonesia terus mendukung tim medis, para tenaga medis ini yang berjuang di garis paling depan untuk menangani wabah COVID-19 ini.